fakir pribadi, kepada keluarga dan para hadirin sekalian, marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dengan tetap melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Di antara salah satu cara agar iman dan takwa kita semakin kuat kepada Allah ialah diwajibkannya oleh Allah puasa di bulan suci Ramadan, yang insya Allah kurang lebih 3 atau 4 hari kita akan menjalankan salah satu rukun Islam kita, ialah puasa di bulan Ramadan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang beriman, kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan puasa atas kalian, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana puasa tersebut telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian oleh Allah Ta'ala. Tujuan Allah, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena itu, di penghujung bulan Sya'ban ini, pantas kiranya kita bersiap diri, bersiap iman, bersiap kesehatan untuk masuk ke bulan suci Ramadan dengan cara perbanyak istighfar kepada Allah, perbanyak mohon ampun kepada Allah. Karena bulan Ramadan adalah bulan yang suci, maka pantas bagi kita sebagai orang beriman untuk mensucikan diri kita untuk menghadapi bulan yang suci. Karena mudah-mudahan ketika hati kita sudah bersih dan suci, masuk kepada bulan Ramadan yang suci, maka insya Allah semangat ibadah kita, semangat taat kita, semangat puasa kita, semangat menghidupkan malam kita di Ramadan akan semakin bertambah semangat, semakin bertambah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, mulai saat ini perbanyak niat-niat baik. Ya Allah, aku di Ramadan akan bertobat kepadamu Allah, aku di Ramadan akan taat kepadamu Allah, aku di Ramadan akan menghidupkan malam-malamnya dengan ibadah kepadamu Allah, menghidupkan saat-saat Ramadannya dengan ibadah kepadamu Allah. Karena semakin banyak niat kita sebagai orang mukmin, maka semakin besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kata Nabi, niyatul mukmin khairun min amali, niatnya orang mukmin lebih baik daripada amal perbuatannya. Wa amalul munafik khairun min niyati, dan amal perbuatan orang munafik lebih baik daripada niatnya. Kemudian setelah masuk bulan suci Ramadan, hormatilah bulan Ramadan itu dengan baik, sambutlah Ramadan itu dengan hati yang tenang, hati yang damai, perasaan yang bangga dan bahagia. Ternyata kita hamba yang kotor, durhaka, durjana kepada Allah, masih diberikan oleh Allah, didatangkan kepada kita bulan mulia, bulan penuh ampunan, yang setiap detik pintu langit dibuka oleh Allah, setiap detik pintu surga dibuka lebar-lebar oleh Allah, setiap detik pintu surga ditutup rapat-rapat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita yang ahli ibadah agar tambah semangat ibadahnya kepada Allah di bulan suci Ramadan. Dan apabila di Ramadan kita lalai dengan ibadah, agar menambah ibadah tersebut dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Nabi bersabda, man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Barang siapa berpuasa Ramadan, maka diampuni iman, yakin kepada Allah, wa ihtisaban, ikhlas mengharapkan pahala Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa qiyati wa ma ta'akhkhar. Maka dosanya yang berlalu dan dosa yang akan datang Allah Ta'ala ampuni. Maksudnya dosa yang akan datang diampuni oleh Allah, insya Allah setelah Ramadan kita akan dijaga oleh Allah Ta'ala untuk melakukan perbuatan dosa. Kemudian usahakan di malam-malam Ramadan kita hidupkan malam Ramadan dengan ibadah kepada Allah. Minimal kita salat isya berjamaah, salat tarawih, salat witir, dan berniat untuk salat subuh berjamaah. Karena apa? Ada satu hadis
Yang hadis ini dikutip oleh Syekh Lais As-Samarqandi dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Hadis ini pernah didengar oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah, yang Sayyidina Ali karramallahu wajhah bercerita kepada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna 'alal 'arsy mawdi'an, kata Nabi, sesungguhnya di sekitar arasy singgasana kebesaran Allah ada sebuah tempat yusamma Hadiratul Qudsi, yang tempat tersebut dinamakan oleh Allah Ta'ala Hadiratul Qudsi. Wa minan nur, tempat tersebut diciptakan oleh Allah dari cahaya. Biha malaikatun, di tempat itu penuh dengan malaikat. La yusya'adatu illallahu, yang tidak dapat menghitung jumlahnya malaikat ini saking banyaknya kecuali Allah. Perbuatan mereka ya'budun Allah azza wa jalla, la yaquluna sa'atan, mereka beribadah kepada Allah, taat kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, sedetik pun tak pernah putus ibadah mereka. Uniknya, wa idza kana layali Ramadan, apabila malam-malam Ramadan telah tiba, ista'dada rabbahu ayanzilu ilal ardi, mereka minta izin kepada Allah untuk turun ke bumi. Untuk apa? Wa yusalluna ma'a bani Adam, untuk Bani Adam, keturunan Nabi Adam, membacakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mereka salat Isya berjamaah, salat tarawih berjamaah, sebisa mungkin salat witir berjamaah. Fayanziluna kullailatin ardh, mereka diizinkan oleh Allah setiap malam mereka turun ke bumi di malam-malam Ramadan. Kemudian apa faedahnya? Kata Nabi, fa kullu man masabu aw masuhu, barang siapa, setiap orang yang kulitnya ketika sholat Isya berjamaah, sholat tarawih di masjid atau mushola berjamaah menyentuh salah satu malaikat yang hadir ini, al-masuhu, atau malaikat ini menyentuh kepada kita, sa'adatan laisqa'a kepada abada, maka orang tersebut diberi kebahagiaan oleh Allah, diberi keselamatan oleh Allah, yang setelah itu tidak akan celaka selama-lamanya. Oleh karena itu, ayo perbanyak niat baik di bulan Sya'ban, di ujung-ujung ini, untuk menentukan malam Ramadan. Ternyata kita sudah berniat baik, ternyata di bulan Ramadan kita sakit, ada tugas di luar dan lain sebagainya, tak bisa. Ternyata berhalangan untuk duduk bermajlis di masjid-masjid, di musala-musala sebagaimana mereka yang duduk di sana, maka insya Allah pahala niatnya akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian terakhir, jangan sampai kita berani meninggalkan puasa di Ramadan satu hari pun di bulan suci Ramadan, kecuali ada udzur syariat, mungkin karena sakit parah atau karena musafir yang memang diperbolehkan oleh syariat untuk tidak berpuasa. Tapi ingat, apabila kita meninggalkan puasa Ramadan satu hari pun tanpa ada alasan syariat, kemudian setelah Ramadan ternyata kita sadar bertobat mengganti puasanya, maka sungguh pahala satu hari puasa di Ramadan tidak dapat tergantikan walaupun kita mengganti puasa tersebut dengan 1000 hari di luar bulan Ramadan. Karena di bulan Ramadan amal pahala dilipat gandakan oleh Allah. Satu ibadah wajib, kata Nabi, sama dengan 70 ibadah wajib. Satu ibadah sunnah sama dengan pahalanya ibadah wajib. Maka oleh karena itu, Allah Ta'ala masih memberikan umur kita panjang, umur kita sehat, masih kaya, masih mampu. Ayo kita laksanakan puasa Ramadan dengan baik dan memakmurkan saat-saat Ramadan dengan ibadah kepada Allah, istighfar kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, banyak berinfak, banyak bersedekah dan lain sebagainya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memanjangkan mensehatkan umur kita dan memberikan kita hidayah sehingganya kita bisa masuk bukan hanya Ramadan ini, tapi mudah-mudahan masih sampai Ramadan yang akan datang dalam keadaan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan andai kata di antara kita ada yang wafat sebelum atau di dalam atau sesudah Ramadan, mudah-mudahan mati dalam keadaan husnul khatimah, mati dalam keadaan sudah terampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi min at-tilawati wa dhikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karim rahim.
wa qul rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin.